dan fungsi dari virtualisasi dan kontainer. Pertama, pengertian virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan versi virtual dari sumber daya komputasi fisik seperti server, sistem operasi, perangkat penyimpanan, atau jaringan. Teknologi ini menggunakan software yang disebut hypervisor untuk membagi satu sistem fisik menjadi beberapa lingkungan virtual yang terisolasi, yang biasa disebut virtual machine atau VM. Setiap VM memiliki sistem operasi lengkap sendiri dan berjalan independen dari VM lainnya, meskipun berbagi hardware fisik yang sama. Fungsi virtualisasi. Yang pertama, efisiensi sumber daya. Memaksimalkan penggunaan hardware dengan menjalankan multi sistem operasi pada satu server fisik. Yang kedua, isolasi dan keamanan. Setiap VM terisolasi sepenuhnya, sehingga masalah pada satu VM tidak mempengaruhi yang lain. Yang ketiga, penghematan biaya. Mengurangi kebutuhan hardware fisik, konsumsi listrik, dan ruang data center. Yang keempat, fleksibilitas mudah membuat, menghapus, atau memindahkan VM sesuai kebutuhan. Yang kelima, disaster recovery. Memudahkan backup dan restore sistem secara cepat. Yang keenam, testing dan development. Memungkinkan developer menguji aplikasi di berbagai lingkungan OS tanpa multi hardware. Lalu ada pengertian kontainer. Kontainer adalah metode virtualisasi tingkat sistem operasi yang memungkinkan aplikasi dan dependensinya dikemas bersama dalam satu unit yang portable dan ringan. Berbeda dengan virtualisasi tradisional, kontainer berbagi kernel sistem operasi host dan tidak memerlukan host lengkap untuk setiap instance. Kontainer mencangkup aplikasi beserta semua library, framework, dan file konfigurasi yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Lalu, fungsi kontainer. Fungsi yang pertama, 1. Portabilitas. Aplikasi dapat berjalan konsisten di berbagai environment. Yang kedua, lightweight. Lebih ringan dari VM karena tidak memerlukan OS lengkap sehingga startup lebih cepat. Yang ketiga, skalabilitas. Mudah untuk scale up atau down aplikasi sesuai kebutuhan traffic. Yang keempat, microservice arsitektur. Ideal untuk arsitektur microservice di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil. Yang kelima, CI atau CD pipeline. Mempercepat proses continuous integration dan continuous deployment. Yang keenam, efisiensi resource. Dapat menjalankan lebih banyak aplikasi pada hardware yang sama dibanding VM. Yang ketujuh, konsistensi environment. Menghilangkan masalah work on my machine karena environment sama di semua stage. Saya akan membahas dua pilar penting dalam infrastruktur IT modern, virtualisasi dan kontainer. Kedua teknologi ini berfungsi mengoptimalkan sumber daya komputasi, namun dengan pendekatan yang sangat berbeda. Jadi, virtualisasi atau virtual machine atau VM itu adalah, bayangkan saja Anda memiliki sebuah server fisik yang sangat kuat. Virtualisasi adalah seperti membagi satu properti besar menjadi beberapa rumah terpisah di atas tanah yang sama. FM adalah emulasi lengkap dari sebuah komputer. Setiap FM berjalan secara independen dan memiliki salinan penuh dari satu perangkat keras, hardware virtual atau CPU, RAM, storage. Yang kedua, sistem operasi atau OS, tamu lengkap termasuk kernelnya. Yang kedua itu cara kerja FM.
Jadi FM bekerja dengan bantuan perangkat lunak khusus yang disebut hypervisor, misalnya FMware, VirtualBox, KFM. Hypervisor dipasang langsung di atas hardware fisik atau host atau di atas host. Hypervisor bertanggung jawab untuk mensimulasikan hardware ke setiap FM atau guest host, melihat hardware yang disimulasikan dan berjalan dengan OS sepenuhnya sendiri, terisolasi secara total. Jadi kapan kita menggunakan FM? Yang pertama itu saat isolasi maksimal diperlukan untuk workload yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi, misalnya bank atau data sensitif. Yang kedua itu ketika multi-OS, ketika Anda perlu menjalankan OS yang sama sekali berbeda dari OS server fisik host. Yang ketiga itu legacy applications, menjalankan aplikasi kuno yang hanya kompatibel dengan versi OS tertentu. Jadi penjelasan yang kedua, container atau containerization. Apa itu kontainer? Jadi kontainer adalah rumah terpisah. Maka kontainer adalah apartemen di dalam satu gedung yang sama. Kontainer adalah paket yang sangat ringan dan portabel yang mencakup aplikasi Anda beserta semua yang dibutuhkan untuk menjalankannya, seperti kode, runtime, dan semua dependencies. Kontainer tidak menyertakan OS penuh. Cara kerja kontainer. Jadi cara kerja kontainer itu, kontainer beroperasi menggunakan teknologi virtualisasi tingkat OS. Contohnya Docker, Kubernetes. Pertama itu kontainer ingin dipasang di atas host, misalnya Linux. Yang kedua, semua kontainer terbagi kernel host yang sama. Kontainer hanya mengisolasi proses aplikasi di lapisan atas host. Karena mereka berbagi kernel, kontainer jauh lebih ringan, ukurannya dalam MB dan cepat untuk dimulai, atau dalam kurung itu hitungan detik. Jadi kapan kita menggunakan kontainer? Kontainer itu digunakan saat microservices ideal untuk menyebarkan arsitektur yang terdiri dari banyak layanan kecil yang independen. Yang kedua itu saat portabilitas dan konsistensi, memastikan aplikasi berjalan persis sama di lingkungan developer, pengujian dan produksi, atau it works everywhere. Deployment cepat atau CI atau CD, waktu boot yang cepat memungkinkan deployment berkelanjutan dan scaling yang sangat cepat. Efisiensi sumber daya, memaksimalkan penggunaan server karena overhead yang jauh lebih rendah daripada FM. Jadi singkatnya teman-teman begini, FM itu memberikan isolasi total, sementara kontainer itu memberikan efisiensi dan kecepatan luar biasa. Seringkali kontainer dijalankan di dalam FM untuk menggabungkan isolasi kuat dari FM dengan efisiensi kontainer. Virtualisasi dan kontainerisasi adalah dua pendekatan populer untuk mengoptimalkan infrastruktur teknologi informasi dan menerapkan aplikasi. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan skalabilitas, dan menyederhanakan penerapan aplikasi. Perbedaan utama
menjadi satu sistem penyimpanan virtual dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan data. Yang kelima, ada virtualisasi aplikasi yang berperan untuk menjalankan aplikasi di lingkungan terpisah tanpa instalasi langsung di OS utama dengan tujuan untuk memudahkan distribusi aplikasi dan keamanan. Yang ketujuh, ada virtualisasi data berperan untuk menggabungkan berbagai sumber data menjadi tampilan tunggal tanpa harus memindahkan data fisik dengan tujuan untuk memudahkan analisis dan manajemen data. Lalu tentang jenis-jenis kontainer atau containerization. Containerisasi adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi dan semua dependensinya dijalankan dalam lingkungan terisolasi bernama kontainer, lebih ringan daripada VM. Yang pertama ada Docker. Docker merupakan platform paling populer untuk membuat, mengelola, dan menjalankan kontainer. Fitur utama yang ada pada Docker adalah portabilitas, efisiensi, dan skalabilitas tinggi. Yang kedua ada Linux Containers, yaitu teknologi kontainer berbasis kernel Linux dengan tujuan untuk menyediakan lingkungan yang mirip mesin virtual tapi ringan. Yang ketiga ada Kubernetes, yaitu bukan platform kontainer melainkan orkestrator untuk mengelola banyak kontainer secara otomatis seperti deployment, scaling, dan networking. Biasanya digunakan bersama Docker. Yang kelima ada Podman. Podman merupakan alternatif Docker yang tidak membutuhkan daemon dan lebih aman karena tanpa root privileges. Yang ketujuh ada OpenVZ, yaitu sistem virtualisasi tingkat OS untuk Linux, di mana setiap kontainer memiliki proses dan file sistem sendiri. Menjelaskan topik yang sangat penting dan relevan di dunia IT modern, yaitu virtualisasi dan containerisasi. Teknologi ini menjadi fondasi utama dalam pengelolaan server, cloud computing, dan pengembangan aplikasi masa kini. Dulu satu aplikasi memerlukan satu server fisik. Masalahnya yaitu boros biaya, boros uang, dan juga boros energi. Nah, disinilah virtualisasi dan containerisasi hadir sebagai solusi. Dengan virtualisasi, satu perangkat keras bisa menjalankan banyak sistem operasi sekaligus. Dan dengan kontainer, kita bisa menjalankan banyak aplikasi secara terisolasi, ringan, dan cepat. Teknologi ini tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan skalabilitas sistem. Pengertian virtualisasi adalah menciptakan virtual dari sumber daya fisik seperti server, storage, atau jaringan. Dan virtualisasi juga bisa menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat. Sedangkan untuk containerisasi sendiri, dia mengemas aplikasi dan dependensinya dalam satu unit ringan yang terisolasi. Kontainer berbagi kernel dari sistem operasi host menjadi lebih ringan dan cepat. Perbedaan utamanya adalah VM butuh OS yang lengkap tapi lebih berat. Sedangkan kontainer cukup berbagi kernel dan lebih ringan dan cepat. Fungsi virtualisasi adalah efisiensi sumber daya, pengujian software, pengelolaan server, dan penghematan biaya. Dan untuk fungsi kontainer sendiri, dia deployment yang cepat, skalabilitas yang tinggi, mendukung microservice, cocok untuk CI atau CDP lain. Virtualisasi sendiri dia menggunakan hypervisor, dan untuk kontainer dia menggunakan counter engine seperti Docker. Penggunaan nyata virtualisasi adalah cloud computing, server hosting, dan simulasi sistem. Dan untuk kontainer, penggunaan nyatanya seperti deployment aplikasi, microservice, DevOps, CI, atau CD. Jenis-jenis virtualisasi adalah seperti server virtualisasi,
virtualization, network virtualization, storage virtualization, desktop virtualization, dan application virtualization. Dan untuk jenis kontainer sendiri ada 3, yaitu sistem kontainer seperti LXC dan OpenVZ, dan ada aplikasi kontainer seperti Docker dan Postman. Dan untuk kontainer orchestration ada Kubernetes dan Docker Swarm. Dan untuk software yang digunakan virtualisasi, dia menggunakan software seperti VMware vSphere atau Workstation, Oracle VirtualBox, Microsoft Hyper-V, VM, dan Proxmox VM. Dan untuk kontainer sendiri dia menggunakan Docker, Postman, LXC atau LXD, Kubernetes, dan OpenShift. Dan ada juga spesifikasi hardware untuk menjalankan virtualisasi dengan lancar. Dibutuhkan perangkat keras yang cukup kuat, seperti CPU-nya menggunakan Intel Core i7 atau i5 juga bisa, atau menggunakan Ryzen 5 ke atas, dan RAM-nya minimal 16 GB dan idealnya 32 GB. Storage-nya minimal menggunakan SSD minimal 512 GB dan lebih baik NVMe, dan GPU-nya opsional jika butuh virtualisasi grafis. Dan untuk motherboard-nya harus mendukung virtualisasi di BIOS. Kalau untuk jaringannya menggunakan kartu jaringan Gigabyte atau 10 Gbps. Kesimpulannya adalah untuk virtualisasi dan kontainerisasi adalah teknologi kunci dalam pengembangan sistem IT, TI yang modern atau teknologi informasi modern. Keduanya menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan kecepatan dalam pengembangan serta operasional sistem. Sarannya bagi kalian yang ingin berkarir di bidang IT, DevOps, atau cloud computing, memahami teknologi ini adalah sebuah keharusan. Jadi kalian bisa memulainya dengan belajar konsep dasarnya, lalu lanjut ke praktik menggunakan tools seperti VirtualBox, Docker, dan Kubernetes. Mungkin itu saja video dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Berikut spek hardware untuk sistem virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, Windows Server. Spesifikasi Windows Server terdiri dari prosesor minimum 64 bit 1,6 GHz. Direkomendasikan 64 bit 2,0 GHz. Selanjutnya ada RAM 512 MB atau 2 GB. Direkomendasikan Windows Server tahun 2016 sampai 2019 itu 100 GB. Untuk server tahun 2022 itu 120 GB, dan Windows Server tahun 2025 itu 160 GB. Yang berikutnya yaitu penyimpanan. Minimum Windows Server tahun 2016 berukuran 32 GB. Untuk Windows Server tahun 2019, 2022 hingga 2025 itu berukuran 36 GB. Nah, untuk selanjutnya ada adapter Ethernet minimal 1 Gbps. Spesifikasi kedua ada cluster Kubernetes bare metal. Aplikasi ini terdiri dari penyimpanan. Untuk penyimpanannya adalah SSD 1-2 TB. Kedua ada hardware skala besar, server soket tunggal 8-16 inti dan RAM 32-64 GB. Yang selanjutnya ada jaringan. Jaringannya terdiri dari 10 Gbps. Berikut ada spesifikasi yang lainnya. Yang pertama ada
minimum 2 inti untuk master, 1 inti untuk pekerja. Yang direkomendasikan 4 inti master dan 4 inti pekerja. Yang kedua ada RAM, minimum 2 GB untuk master, 1 GB untuk pekerja. Direkomendasikan 6 GB untuk master dan 8 GB untuk pekerja. Yang ketiga ada penyimpangan, minimum 20 GB master, 15 GB untuk pekerja. Yang direkomendasikan SSD 40 GB untuk master, 50 GB untuk pekerja. Yang terakhir ada jaringan, minimum kecepatan 100 Mbps, yang direkomendasikan 1 Gbps. Berikut gambar tabelnya agar lebih jelas. Berikut gambar tabel untuk spesifikasi Windows Server.